'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Tapi apapun itu, Indonesia sudah ke semifinal. Namun ini harus ada pembenahan besar-besaran dari STY. Melihat dua pertandingan di grup B, kita kalah dari Malaysia, hanya menang 1-0 dari Timur Leste. Ini gawat juga nih. Kalau bermain seperti ini, pantas kalau banyak orang, ya termasuk saya juga ini agak was-was, agak ragu dengan penampilan tim Indonesia. Ya, banyak membuang peluang, kemudian main dengan rasa busuknya pemain-pemain kita, tidak tenang, tidak sabar ya untuk bermain. Masa transisi permainan juga tidak kelihatan sama sekali, membuild up serangan itu sulit sekali. Nah ini memang STY pasti bekerja keras karena yang menjadi lawan kita adalah Thailand. Tidak main-main, mereka itu ngotot untuk bisa menjadi juara. Memang dalam posisi seperti sekarang ini untuk 2-3 Vietnam juara bertahan. Tapi ketika Thailand menjadi tuan rumah dan mereka sekarang menjadi juara grup A, tentunya mereka tidak ingin malu bermain di kandang. Segala upaya akan mereka lakukan. Timnas Indonesia lolos semifinal. Pelatih Timnas Thailand U23 pastikan Timnas Indonesia U23 bukan lagi ancaman terbesar di Piala AFF U23 2023. Apakah bakal balas dendam? Pelatih Timnas Thailand U23 Isara Sritaro memastikan jika Timnas Indonesia U23 bukan lagi ancaman terbesar di Piala AFF nanti. Sritaro menganggap pesaing utama Thailand U23 adalah Vietnam U23. Ya, Timnas Thailand U23 sukses melangkah ke semifinal Piala AFF U23 2023. Gajah Perang Muda, julukan Thailand U23, memastikannya lewat kemenangan 2-0 atas Kamboja di PTT Stadium Rayong, Thailand pada Senin kemarin. Sedangkan Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U23 sebagai runner-up terbaik setelah Malaysia dan Vietnam menang atas lawan-lawan mereka di lanjutan babak penyisihan grup pada Selasa malam 22 Agustus 2023. Malaysia menang dengan skor 3-1 atas Timur Leste, sementara Vietnam mengalahkan Filipina dengan skor 1-0 dalam laga yang digelar secara serempak. Diketahui tim yang lolos ke semifinal Piala AFF adalah 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik. Dengan hasil ini, maka kedua negara lolos ke semifinal Piala AFF U23 sebagai juara grup, sementara Indonesia keluar sebagai runner-up terbaik karena mengoleksi poin paling tinggi dibandingkan tim peringkat kedua lainnya di grup A dan C. Selain Malaysia yang keluar sebagai juara grup B dan Vietnam juara grup C, Thailand juga sudah lebih dulu mengunci satu tempat di semifinal setelah meraih poin sempurna yakni 9 di penyisihan grup A. Sementara di barisan peringkat kedua, Indonesia adalah runner-up dengan poin paling besar yakni 3 yang diperoleh saat mengalahkan Timor Leste dengan skor 1-0 pada akhir pekan kemarin. Dari grup A, Kamboja dan Myanmar dipastikan tak akan jadi runner-up terbaik karena hanya mampu mengoleksi 1 poin. Hasil pertandingan mereka melawan Brunei, tim dasar di klasmen grup A, tak dihitung. Setelah lolos ke semifinal Piala AFF, Indonesia akan bertemu dengan Thailand, sementara Malaysia akan menantang Vietnam di 4 besar. Dua laga semifinal akan digelar pada 24 Agustus dan partai puncak final dihelat pada 26 Agustus nanti. Dalam sepak bola, kami selalu ingin menghadapi lawan terkuat, kata Sritaro dilansir dari The Town 247 pada Selasa 22 Agustus. Vietnam jelas merupakan tim terkuat di turnamen tahun ini. Mereka bermain sangat baik. Kami perlu menganalisis secara menyeluruh bagaimana mereka bermain di lapangan, ucapnya menambahkan. Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan ujian berat pada laga pertama babak penyisihan grup D Piala Asia. Skuad asuhan Sinteyong bakal melawan timnas Irak yang secara peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Meskipun begitu, skuad Garuda masih punya harapan untuk lolos dari grup neraka tersebut, salah satunya dengan memenangkan setidaknya 1 pertandingan dan menjadi peringkat 3 terbaik. Ujian berat akan dihadapi oleh timnas Indonesia ketika menjalani laga perdana Piala Asia dengan lawan yang cukup sulit. Skuad Garuda akan berhadapan dengan salah satu negara kuat yakni Irak. Diketahui secara peringkat FIFA, negara Timur Tengah ini menempati urutan ke-67 dunia yang artinya Irak menjadi salah satu negara penguasa Asia yang bertengger di peringkat ke-7. Tidak hanya itu, bahkan Irak juga punya rekam jejak yang baik untuk gelaran Piala Asia di mana mereka pernah mengangkat gelar juara di tahun 2007 saat Indonesia menjadi tuan rumahnya.
Dilansir dari Cetak Gol, secara head to head, kedua kesebelasan sudah bertemu sebanyak 6 kali. Hasilnya skuad Garuda Nusantara harus menelan 5 kekalahan. Timnas Indonesia cuma bisa meraih 1 kali hasil imbang. Kuatnya rekor pertemuan membuat Indonesia sedikit digampangkan oleh pelatih Irak yakni Jesus Casas. Indonesia segrup dengan langganan Piala Dunia Jepang, jawara Asia, Irak, dan Vietnam. Jesus Casas menilai kalau skuad Garuda bukanlah tim yang diperhitungkan untuk lolos dari fase grup D. Pelatih asal Spanyol itu menyebut Jepang menjadi lawan yang paling sulit untuk dikalahkan. Jepang adalah favorit di grup kami, sementara Vietnam dan kami harus berjuang untuk lolos ke babak berikutnya. Kami akan memulai lawan Indonesia dan sangat penting untuk tidak kalah di pertandingan pertama, kata Jesus. Ia juga mengusung target kemenangan saat berjumpa dengan Indonesia. Menurut Casas, menang di laga pertama akan menguatkan mental mereka di Piala Asia. Sebagai informasi, Jesus Casas, pelatih kelahiran Madrid, Spanyol, di tahun 77 ini sudah ditunjuk menjadi juru taktik timnas Irak sejak 5 November 2022. Jesus Casas juga pernah menjadi pencari bakat untuk klub raksasa Spanyol Barcelona di tahun 2011 silam sampai 2004. Dan setelah itu ia dipercaya naik jabatan menjadi analis pertandingan di tim utama Barcelona saat Luis Enrique. Walaupun diremehkan, Sinteyong tetap fokus untuk membangun mental dan juga para pemain Garuda. Dia melihat peta kekuatan timnas Indonesia di laga FIFA Matchday pada bulan Juni lalu. Kala itu skuad Garuda berhasil menahan imbang Palestina dengan skor kacamata. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai jika hasil imbang atas Palestina menjadi gambaran untuk menghadapi Irak nantinya. Selain itu, rekor buruk timnas Indonesia menghadapi Vietnam karena setelah bertemu dengan timnas Irak, Indonesia akan kembali berhadapan dengan lawan yang kuat, akan berhadapan musuh bebuyutan Asia Tenggara yakni Vietnam. Pertandingan ini juga menjadi ajang pembuktian untuk Sinteyong. Pasalnya, skuad Garuda wajib memenangkan pertandingan kedua apabila kalah di laga pertama menghadapi Irak. Tetapi skuad Garuda punya catatan buruk saat berjumpa dengan Vietnam. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, Asnawi, Bangku Alam, dan kawan-kawan belum pernah merasakan pun satu kemenangan. Yang terbaru, mereka harus disingkirkan oleh Vietnam di partai semifinal Piala AFF di 2022 lalu. Yang tidak heran jika Sinteyong pun berhasrat untuk membalaskan dendam kekalahannya di laga kali ini. Pelatih Korea Selatan itu akan mempersiapkan skuadnya dengan sebaik mungkin, mengingat mental timnas Indonesia sudah diuji ketika melawan timnas Argentina dalam laga FIFA Matchday. Selain itu, sebagian skuad timnas Indonesia yang tergabung, yaitu timnas U23 baru saja meraih SEA Games 2023 di bawah pelatih Indra Syafri.